Legend of the Great Sage. Chapter 576. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hati manusia itu misterius dan dalam. Biasanya, itu hanya menunjukkan puncak gunung es, dan itu tertahan oleh kebiasaan dunia sekuler, membuatnya semakin tidak dapat diprediksi. Baru saja, dia bertindak begitu kejam dan brutal. Ini bukan lagi hanya untuk kemenangan. Setiap orang mempunyai sifat Buddha dalam hatinya, namun setiap orang juga mempunyai sifat jahat. Anda tidak dapat menyangkal hal itu, bukan, kakak senior? Petik 2. Aku tidak akan menyangkalnya, tapi jika sifat iblisnya benar-benar tak tertahankan, mengapa dia begitu toleran terhadap kaum iblis kecil yang kanibal itu? Biksu Dauntless itu menunjukkan. Duoge saat ini menundukkan kepalanya, mencari hati iblis yang tersebar di alun-alun. Hati iblis terbuat dari bahan yang luar biasa. Itu adalah satu-satunya bagian yang tidak dapat dihancurkan oleh pedang Qi Liqingshan. Mungkin dia selalu menekan sifat iblis di dalam hatinya, kata biksu yang tidak marah itu. Bahkan dia merasa hal itu agak tidak mungkin. Jika sifat iblis bisa ditekan dengan mudah, maka dunia akan dipenuhi dengan kebaikan. Lalu apa gunanya patung penindas iblis? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Liqingshan terus-menerus menggunakan metode penindasan laut penyu roh, sebuah metode budidaya yang bahkan lebih menakjubkan dan kuat daripada patung penindas iblis, untuk menekan sifat iblis di dalam hatinya setiap saat. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi iblis sejak lama. Little N menatap ke arah patung penindas iblis, dan tak lama kemudian menggelengkan kepalanya, menyerah untuk memahami patung penindas iblis yang ada di dalamnya. Apa? Bahkan kamu tidak dapat memahami metode kultivasi di dalamnya. Liqingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah melihat sesuatu yang dapat menyusahkan Little N. Little N berkata, patung itu telah menyatu dengan seluruh aula penindasan iblis. Ini disebut penindasan iblis, bukan pembersihan iblis, yang hanya menunjukkan bahwa pencipta aula penindasan iblis tidak melakukannya demi pembantaian dan penyiksaan, tetapi untuk demi kebajikan. Metode penanaman di dalam seharusnya diperuntukkan bagi para penggarap iblis dan keturunan kaum iblis yang dipenjara di sini untuk menekan sifat iblis di dalam hati mereka, memungkinkan mereka untuk kembali setelah mereka tersesat. Namun, saya tidak memiliki sifat iblis apapun di hati saya, jadi saya tidak dapat mengolahnya. Petik 2. Di luar aula Demon Suppression, Biksu Dauntless dan Biksu Unraging saling bertukar pandang. Mereka berdua terkejut. Dalam sekejap, dia telah memahami tujuan dari aula penindas iblis. Termasuk fungsi patung penindas setan. Sungguh sulit dipercaya. Bertahun-tahun yang lalu, semua penggarap dao iblis yang dipenjara di aula penindasan iblis adalah sosok tangguh yang mengamuk di suatu area. Karena mereka memiliki sifat iblis yang sangat kuat di dalam hati mereka, mereka memiliki kesempatan untuk memahami jalan pertobatan dari patung penindas iblis. Namun, mereka tidak mempercayainya ketika dia berkata, saya tidak memiliki sifat iblis apapun di hati saya, tetapi dia jelas-jelas berbicara kepada mereka. Saya mengerti mengapa Anda sangat berhati-hati, kakak senior. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Senyuman di wajahnya menghilang untuk pertama kalinya. Di usia yang begitu muda, dengan kecerdasan seperti itu, biara Candevanaga mendapatkan murid seperti dia merupakan berkah besar atau bencana besar. Chen, iblis Sein, dia, iblis. Chen, dari. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa dapat dianggap sebagai jalan dari agama Buddha menuju setan. Itu bisa digambarkan sebagai kebalikan dari patung penindas setan. Di dalam hatinya, tidak pernah ada iblis yang bisa ditumpas, tetapi Liqingshan berbeda. Menekan sifat iblis. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakannya untuk menekan iblis sapi dan iblis harimau. Liqingshan memikirkan sesuatu. Setelah mencapai lapisan kelima dari transformasi iblis kerbau, dia sering merasa seperti sedang berjuang untuk menekannya. Menekannya secara paksa membutuhkan banyak usaha. Jika dia bisa mempelajari patung penindas iblis, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan bantuan. Dan, nilai metode budidaya ini tampaknya tidak rendah. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada seni lautan tanpa batas. Keledai botak itu dengan santai mengurung mereka di sini sebagai ujian. Mempelajari metode budidaya seperti ini bukanlah hasil panen yang buruk. Liqingshan mengitari patung penindas iblis sebelum berbalik. Dengan membelakangi patung itu, dia menyelidikinya dengan indera jiwanya. Dia mengubah postur tubuhnya. Dia mengambil postur yang sama persis dengan patung Demon Suppression. Dia menyelidiki patung Demon Suppression dengan indera jiwanya. Pada awalnya, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Memikirkan tentang apa yang dikatakan Little N, dia mencoba sedikit mengendurkan tekanan penyu roh pada iblis sapi dan iblis harimau. Saat itu, ekspresinya berubah. Alisnya terangkat, dan matanya melebar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap ruang kosong. Bibirnya terkatup rapat menjadi satu garis. Sifat jahat iblis lembu itu tidak tergoyahkan. Sifat iblis-iblis harimau itu melonjak dengan ganas. Dia merentangkan lengannya yang menebal, dan otot-ototnya menonjol. Dadanya mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara, seolah dia sedang berbenturan dengan musuh yang tak terlihat. Duoge, yang saat ini sedang mengambil hati iblis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, melompat ketakutan. Dia mundur selangkah dan terjatuh ke tanah. Mulutnya ternganga lebar, lupa menelan hati iblis. Dia menatap lurus ke arah Liqingshan, merasakan keinginan untuk sujud dan memujanya. Awalnya,
meskipun Li Qingshan telah menyelamatkannya, dia tidak merasa bersyukur. Tidak ada rasa syukur di hati kaum iblis. Hanya, orang baik, yang tahu cara membayar hutang budi. Setelah mengetahui bahwa Li Qingshan adalah manusia, dia takut akan kekuatannya dan mengatakan banyak pujian, tapi bukan itu yang dia pikirkan di dalam. Khususnya, setelah Li Qingshan mengungkapkan kebaikannya kepadanya, dia merasa aneh. Dia percaya manusia sama membingungkannya seperti yang digambarkan dalam legenda. Namun pada saat itu, Duoge dipenuhi dengan ketulusan, bersujud di tanah seperti seorang biksu yang memuja biksu terkemuka yang memiliki kebajikan besar. Yang mulia benar-benar iblis di antara manusia. Bahkan Jenderal Iblis itu sama sekali tidak berada di dekatnya. Dia sudah sangat kuat tanpa hati iblis. Jika dia mendapatkan hati iblis dan menjadi kaum iblis, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Ini, bahkan dengan ketabahan mental dan kultivasi biksu Dauntless dan biksu Unraging, mereka tetap terkejut saat ini. Bagaimana dia bisa memiliki sifat iblis yang kuat seperti manusia biasa? Sifat iblis di hati Li Qingshan begitu kuat hingga melampaui imajinasi siapapun. Bahkan para dewa dan Buddha tidak mampu mencerahkan kegigihan keras kepala iblis lembu itu. Keinginan iblis harimau untuk berperang melawan dunia seperti orang gila. Sifat iblis dari kaum iblis tampak kuat, tanpa emosi dan mengabaikan semua moral, tapi itu hanya karena mereka telah terinfeksi oleh hati iblis mereka. Apa yang disebut sifat iblis yang telah ditanamkan dengan pikiran memutarbalikkan sama lemahnya dengan belatung dibandingkan dengan iblis lembu dan iblis harimau. Mereka pada dasarnya sama dengan penyembah fana yang menyembah gunung Buddha Agung, hanya saja mereka telah berubah dari percaya pada agama Buddha menjadi percaya pada setan. Setan sejati bisa mengamuk dan melakukan apapun yang mereka mau. Dengan satu pemikiran, mereka tidak akan menyesal meskipun mereka mati 9 kali lipat. Ini adalah sifat iblis yang dimiliki Li Qingshan. Adapun berbagai keinginan dan niat membunuh, itu hanyalah produk sampingan. Mereka tidak dapat mempengaruhi pikirannya. Wajah biksu Dauntless itu tenggelam. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat di lengan bajunya. Sifat iblis yang begitu berat pada dasarnya jarang terjadi di dunia. Jika dia bertemu anak ini di luar, dia pada dasarnya akan berhati-hati dan membunuhnya di tempat. Dia berbalik dan berkata kepada biksu yang tidak marah itu, adik laki-laki, jika dia tidak memahami patung penindas iblis, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan biara Candeva Naga, bukan, aula penindas iblis. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Kakak senior, aku tahu kamu membenci kejahatan dan bersumpah untuk membersihkan dunia kejahatan demi Buddha. Namun, meskipun sekolah Chan kita menekankan melihat sifat asli seseorang, karena dia tidak melakukan dosa apapun, bagaimana kita bisa menghukumnya karena sifat iblis dalam hatinya? Biksu Dauntless itu mengerutkan keningnya. Kamu ingin melindunginya. Biksu yang tidak marah itu menghindari pertanyaan itu. Yang dia katakan hanyalah, karena dia memiliki sifat iblis di dalam hatinya, namun dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri, hal itu tidak mungkin kecuali dia memiliki tekad yang kuat. Mungkin dia adalah orang terbaik untuk berlatih patung penindas iblis, orang yang ditakdirkan menjadi iblis aula penindasan telah menunggu. Belum tentu demikian. Biksu Dauntless mengatakan bahwa berpindah dari jalan kebaikan ke jalan kejahatan hanya membutuhkan satu pemikiran, tapi jika dia ingin menyadari kesalahannya dan bertobat, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Begitu banyak kaum iblis dan penggarap iblis telah memasuki aula penindas iblis, namun tidak satu pun dari mereka yang muncul dengan patung penindas iblis. Dapat dikatakan bahwa aula penindas iblis tidak pernah mampu mengeluarkan fungsi yang diharapkan oleh penciptanya yang baik hati. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah penjara, sebuah tempat percobaan. Bisakah dia menjadi orang pertama yang mempraktikkan patung penindas iblis di biara Candeva Naga untuk pertama kalinya? Li Qingshan dengan hati-hati mengontrol keseimbangan antara penyuruh dan iblis sapi dan iblis harimau, kalau-kalau dia secara tidak sengaja melepaskan Daemon Ki. Biksu Dauntless itu tidak tampak seperti orang yang berhati lembut, tapi dia tidak tahu bahwa sifat iblis yang dia keluarkan telah membuat Biksu Dauntless itu memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat ini, patung Demon Suppression menyala sedikit, bersinar dengan cahaya keemasan redup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh aula Demon Suppression bergetar lembut. Tepatnya di dalam perjuangan dan keraguan-raguan ini, antara penindasan dan pelepasan, kehendak yang tersembunyi di dalam patung penindas iblis bertepatan dengannya. Mata biksu yang tidak marah itu berbinar. Benar saja, biksu Dauntless itu sedikit menenangkan diri. Li Qingshan mengunci patung penindas iblis dengan kuat dengan indera jiwanya. Samar-samar dia bisa merasakan keberadaan sesuatu di dalamnya, seperti suatu bentuk pemahaman, tetapi juga seperti kitab suci. Namun, masih ada penghalang. Beberapa saat kemudian, patung Demon Suppression meredup, dan tubuh Li Qingshan menjadi tenang. Amitabha, benar saja, masih berakhir dengan kegagalan. Biksu Dauntless itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha dengan lembut. Namun, biksu yang tidak marah itu tahu bahwa biksu Dauntless inilah yang memutuskan untuk membasmi Dasmon. Li Qingshan bertanya pada N kecil, bagaimana menurutmu? Sepertinya tidak begitu. Benar-benar, saya juga merasa ada sesuatu yang hilang. Petik 2. Kehendak di hati Li Qingshan tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan di dalam patung. Sebaliknya, itu sedikit menyimpang, itulah sebabnya dia tidak bisa mendapatkan patung penindas iblis dari patung penindas iblis. Dia tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum berbalik menghadap patung dan berkata pelan. Ada sifat iblis yang kuat di hatiku, tapi aku tidak kesakitan.
Aku tidak ingin meminta bantuan siapapun, aku juga tidak ingin memperbaiki caraku dan sepenuhnya menghapus sifat iblis ini. Jika sifat iblis ini jika tidak ada, Li Qingshan tidak akan lagi menjadi Li Qingshan. Tiba-tiba, dia berteriak, tidak peduli apa yang kamu sembunyikan, serahkan. Patung Demon Suppression tiba-tiba meletus dengan cahaya cemerlang yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah semua cahaya di seluruh aula Demon Suppression berkumpul ke arahnya. Cahayanya mencapai batasnya, dan matanya bersinar dengan dua seberkas cahaya kemasan, mendarat di mata Li Qingshan. Li Qingshan bergidik seolah-olah dia terkena pukulan yang kuat. Dia mundur selangkah, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di kepalanya, terus berputar. Itu adalah patung Demon Suppression di hadapannya. Bentuk pertama dari patung penindas iblis, pertobatan awal hati iblis. Meskipun dia terlahir sebagai orang iblis, dia telah merasakan rasa cinta. Dia merasa menyesal atas tindakannya di masa lalu. Akibatnya, dia ingin melepaskan diri dari kekangan hati iblisnya dan mengembangkan keinginannya sendiri. Namun, lambat laun, citra kaum iblis laki-laki berubah menjadi citra Li Qingshan. Tidak ada rasa sakit di ekspresinya, juga tidak ada permohonan. Yang ada hanya kebanggaan dan tekad. Dia tidak menyesali apapun yang telah dia lakukan di masa lalu. Chapter 577. Setelah patung penindas iblis menembakkan dua berkas cahaya, cahaya itu meredup dengan cepat. Li Qingshan berdiri diam di depan patung itu untuk waktu yang lama. Setelah benar-benar menguasai bentuk pertama dari patung penindas iblis, dia baru saja membuka matanya, sedikit kejutan di wajahnya. Meskipun dia telah menduga bahwa teknik budidaya yang tersembunyi di dalam patung penindas iblis pasti luar biasa, dia tidak menyangka patung penindas iblis itu begitu ajaib. Selain itu, tidak berbenturan dengan Arts of the Boundless Ocean. Patung penindas iblis juga dapat dianggap sebagai teknik budidaya yang dapat memperkuat kekuatan dan fisik seseorang. Namun, metode kultivasi adalah sesuatu yang belum pernah didengar Li Qingshan sebelumnya. Ini sebenarnya mengharuskan seseorang untuk menggunakan sifat iblis di dalam hatinya untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri melalui penindasan dan pertempuran tanpa akhir. Dengan kata lain, jika seorang penggarap iblis mengolah patung penindas iblis, mereka tidak perlu menyerah pada teknik budidaya aslinya. Mereka masih harus menggunakan budidaya mereka sendiri sebagai fondasinya. Namun, selain itu, ada metode budidaya tambahan. Itu setara dengan menambahkan sayap pada harimau, dan bahkan ada peluang untuk mendapatkan kekuatan besar yang melampaui wilayah mereka saat ini. Hanya berdasarkan poin ini saja, teknik budidaya ini jarang ditemukan di dunia. 9 transformasi iblis dan dewa yang dikembangkan Li Qingshan memiliki fungsi serupa. Namun, teknik kultivasi ini tidak hanya sangat sulit dipelajari, namun mengolahnya juga penuh dengan kesulitan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami dalam sekali jalan. Dalam proses kultivasi, jika sifat iblis seseorang terlalu lemah, sifat jahatnya dapat dengan mudah ditekan sepenuhnya. Kemudian, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik budidaya yang tersisa. Paling-paling, mereka bisa mengolah patung penindas iblis ke lapisan ketiga atau keempat. Orang jahat biasa akan bertobat, dan paling banter, mereka akan menjadi orang baik biasa. Hanya pelaku kejahatan besar yang bisa bertobat dan diselamatkan. Hanya dengan cara itulah mereka bisa menjadi orang yang baik hati dan berbudi luhur. Dengan kata lain, mereka yang sifat iblisnya tidak mencukupi. Bahkan jika mereka memahami teknik budidaya ini, mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, jika sifat iblis terlalu kuat dan tidak dapat ditekan, mereka akan menderita penyimpangan ki dan mati akibat ledakan tubuh mereka. Pasti tidak akan ada penggarap setan yang bisa menggunakan patung penindas setan untuk melakukan kejahatan setelah mengolahnya. Begitu mereka gagal, hanya kematian yang menanti mereka. Bisa dibayangkan dalam proses budidaya yang seperti berjalan di atas tali ini, mungkin tidak banyak orang yang bisa mengolah patung penekan iblis hingga lapisan ke-9. Li Qingshan mengepalkan tinjunya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia berpikir dalam hati. Metode kultivasi ini pada dasarnya dibuat khusus untuk saya. Sifat iblis saya sudah pasti cukup, dan itu akan menjadi semakin kuat seiring saya berkultivasi. Sumber daya terpenting untuk mempraktikkan patung penindas iblis hampir tidak ada habisnya, dan dengan metode penindasan laut penyuruh, saya tidak akan menghadapi apa yang disebut bahaya penyimpangan ki sama sekali. Entah itu, pertobatan pertama hati iblis, atau hati iblis tanpa penyesalan, keduanya membutuhkan hati iblis terlebih dahulu. Patung penindas iblis, yang pertama ini juga berisi metode untuk memadatkan hati iblis. Li Qingshan memikirkan makanan yang Duoge makan. Dia ingin membentuk sesuatu seperti itu di tubuhnya. Dia merasa jijik, tetapi demi kultivasi, dia tidak peduli. Dia duduk bersila dan mulai mengumpulkan sifat iblisnya untuk membentuk hati iblis yang tak menyesal. Bagaimana pendapat kakak senior? Biksu yang tidak marah itu menatap Li Qingshan. Matanya bersinar terang, dan wajahnya dipenuhi senyuman, seperti Buddha Maitreya. Baru sekarang dia menunjukkan kekuatan besarnya yang setara dengan Raja Biksu. Amitabha, dia harus menjaga dirinya sendiri mulai sekarang. Petik 2. Biksu Dauntless itu menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya, sambil bernyanyi. Dia tidak bisa mempraktikkan patung penindas iblis, tapi dia memahami beberapa hal tentangnya. Dia tahu bahwa sekali dia mempraktikkan metode kultivasi ini, itu setara dengan memakai belenggu yang tidak terlihat.
Yang bisa dia lakukan hanyalah terus-menerus menekan hati iblis dan sifat iblisnya, mencegahnya menyimpang dari jalan yang benar. Kalau tidak, dia akan menjadi abu. Senior yang menciptakan Demon Suppression Hall memiliki hati yang baik hati dan pikiran yang cermat. Sungguh menakjubkan. Itu baru terjadi beberapa ribu tahun, namun penerus seperti ini telah tiba. Saya sudah menunggu penerus seperti ini. Jangan bilang Li Qingshan benar-benar ditakdirkan dengan Buddha. Kemudian biksu yang tidak marah itu bertanya, jika saya ingin menerima dia sebagai murid saya, apakah Anda menyetujuinya, saudara senior? Jika dia bersedia bergabung dengan biara Chandeva Naga, dia tidak perlu mengunjungi aula penindas iblis. Biksu Dauntless itu menyiratkan bahwa dia mengakui kualifikasi Li Qingshan. Mencapai pertengahan yayasan pendirian di usia 20-an sudah merupakan bukti bakatnya, dan dia telah memahami patung penindas setan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun selama beberapa milenium. Dia ditakdirkan dengan Sang Buddha, jadi dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Dan, sebagai perbandingan, Biksu Dauntless lebih mempercayai Li Qingshan daripada Little N. Meskipun Li Qingshan mengatakan dia suka, membunuh dan membakar, dia dengan jelas menarik garis yang jelas antara suka dan tidak suka. Dan, dengan patung penindas iblis sebagai penahannya, kekhawatirannya tentang dia akan merugikan biara Chandeva Naga menjadi semakin berkurang. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Tetapi dia telah mempraktikkan teknik rahasia sebenarnya dari biara Chandeva Naga kita sekarang. Bahkan jika dia tidak ingin bergabung dengan biara Chandeva Naga, kakak senior mungkin tidak akan menyetujuinya. Biksu Dauntless itu merenung sejenak. Apakah kamu benar-benar ingin menerima dia sebagai muridmu? Selalu ada ruang untuk negosiasi. Mari kita terus menontonnya sekarang. Li Qingshan menggunakan patung penindas iblis dan melepaskan penindasan penyuruh sedikit demi sedikit pada saat yang sama, memungkinkan iblis lembu dan iblis harimau meregangkan otot mereka. Sifat iblis yang sangat padat berkumpul di dadanya, mengembun tanpa menyebar. Sifat keiblisan pada mulanya merupakan kehendak tak kasat mata yang hanya bisa dirasakan. Namun, di bawah kekuatan patung penindas iblis, patung itu diubah menjadi aura terlihat yang menyembur keluar. Aura merah tua melingkari Li Qingshan. Ketika ia melonjak dan menari-nari, ia berubah menjadi wajah-wajah yang mengerikan, penuh dengan keserakahan, kemarahan, kebodohan, kemarahan, dan kebencian. Jika dilihat lebih dekat, mereka semua mirip Li Qingshan, sementara wajahnya cekung seperti air, duduk bermeditasi seperti biksu tua. Ki iblis itu seperti gumpalan asap, bergegas menuju langit-langit aula penindas iblis. Tangisan dan raungan kemarahan serta suara pembantaian yang dingin terdengar samar-samar. Suaranya menjadi semakin keras, seperti teriakan tentara. Duoge terbaring kokoh di tanah, takut bergerak sama sekali. Ia terus-menerus berkata, mohon tenang, Yang Mulia. Mohon tenang, Yang Mulia. Li Qingshan tidak lagi berani membiarkan iblis lembu dan iblis harimau melepaskan sifat iblis mereka. Dia takut patung penindas iblis tidak akan mampu menekannya dan mengeksposnya. Akibatnya, dengan sebuah pikiran, ki iblis yang melonjak mulai berputar, menyusup ke kepala Li Qingshan seperti tornado, menyebar dalam sekejap mata. Mata Li Qingshan berkedip-kedip dengan cahaya merah tua. Dadanya membusung tinggi saat ki iblis yang melonjak berkumpul menuju satu titik, terus-menerus mengembun dan mengembun. Ada suara gemuruh besar di kepalanya, dan semua ki iblis tersebar. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia menenangkan dirinya dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia menemukan kristal merah tua muncul di kepalanya. Itu memiliki banyak segi, berbentuk kasar seperti belah ketupat. Jadi ini adalah hati iblis. Tampaknya sedikit berbeda dari yang dimakan Duoge. Ini seperti sarira dalam agama Buddha. Dia tidak tahu bahwa hanya hati iblis dari kaum iblis terlemah yang akan terlihat seperti ini, penuh dengan kekotoran dan rasa menjijikkan. Adapun ras iblis yang kuat, hati iblis yang mereka miliki semuanya terkondensasi seperti batu. Sangat jarang bahkan di antara ras iblis yang mampu mengkristal dengan kejelasan dan ketajaman seperti itu, dan kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya ras iblis yang kuat dengan kemauan yang kuat. Jika Li Qingshan memiliki hati iblis seperti ini dengan kekuatannya, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius tertinggi di antara ras iblis. Namun, selama dia memiliki hati iblis, dia akan dapat menggunakan metode di dalam patung penindas iblis. Metode mengalahkan musuh dengan patung penindas iblis terlalu menarik. Li Qingshan sangat ingin mencobanya. Patung penindas setan memiliki total 9 lantai. Seharusnya ada patung Demon Suppression di setiap lantai. Bersama-sama, mereka akan membentuk patung penindas iblis yang lengkap. Duoge, bagaimana kita bisa sampai ke lantai berikutnya? Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, alas besar di bawah, patung penindas iblis, menyala, dan sebuah pintu muncul. Beberapa orang menerobos masuk dengan panik. Ketika mereka melihat Li Qingshan menghalangi jalan mereka, mereka berteriak, minggir. Ini adalah lantai tertinggi dari patung penindas iblis. Jenderal Iblis yang kuat tidak bisa datang ke sini, dan mereka semua adalah kultivator kuat yang dekat dengan wilayah Jenderal Iblis. Li Qingshan menghalangi jalan mereka ke sini sendirian, jadi mereka jelas tidak menganggapnya serius. Li Qingshan menjilat bibirnya, dan matanya langsung berubah menjadi merah tua. Sosok-sosok kaum iblis tercermin di dalamnya. Penindasan setan, menyembur, 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 menyembur. Orang-orang iblis itu menjadi kaku seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat yang menghantam, menghancurkan mereka hingga menjadi bubur berdarah. Duoge sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Dia tidak tahu apa yang terjadi.
Patung penindas iblis tidak hanya menekan sifat iblis di dalam hati seseorang. Itu juga menekan sifat jahat orang lain. Metode serangannya sangat istimewa. Kekuatan penghancurnya tidak hanya bergantung pada kekuatan sifat iblis Li Qingshan sendiri, tetapi juga bergantung pada sifat iblis di dalam hati musuh. Semakin kuat sifat iblis musuh, semakin besar pula kekuatan destruktifnya. Jika dia menggunakan gerakan ini pada bayi, itu bahkan tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun pada mereka. Jika dia menggunakannya pada kaum iblis biasa, pada dasarnya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Awalnya, dia takut menggunakan teknik daemonik di Demon Suppression Hall, jadi kekuatannya sangat terbatas. Namun, dengan patung penindas iblis di tangannya, dia kebetulan mampu menekan kaum iblis ini. Ayo pergi. Li Qingshan berjalan menuju pintu yang terbuka. Duoge ragu-ragu dan berkata kepada Li Qingshan, Yang mulia, sebaiknya Anda menyembunyikan wanita Anda. Ada banyak jenderal iblis yang sangat kuat di bawah sana. Petik 2. Karena Little N belum pernah bertengkar, Duoge juga percaya bahwa dia hanyalah wanita Li Qingshan. Dengan kekuatan besar yang ditunjukkan Li Qingshan, dia tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia mencapai lantai berikutnya. Namun, berjalan di antara kaum iblis dengan wanita seperti itu pada dasarnya seperti berjalan ke dalam sekawanan serigala dengan daging segar. Dia pasti akan diserang oleh seluruh kelompok. Perempuanku, Li Qingshan terkejut. Dia mengusap kepala Little N dan tersenyum. Dia bukan wanitaku. N kecil menundukkan kepalanya dan menghindari tangan Li Qingshan. Bibirnya sedikit cemberut, tampak tidak senang. Hal ini membuat Duoge kecil, yang tidak tahu tentang hubungan antara pria dan wanita, tercengang. Li Qingshan juga terkejut. Jarang sekali dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di bahunya dan tersenyum. Saya laki-lakinya, tidak bisakah Anda mengetahuinya? Hah, para preman sewaan jelas berjalan di depan. Dia tidak bertarung hanya karena tidak ada lawan yang layak untuk dia lawan di sini. Kata Li Qingshan, jika bukan karena patung penindas iblis, kekuatan bertarung N kecil memang akan lebih besar daripada miliknya ketika dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sebagai Dasmon. Namun, melawan kaum iblis ini, meski dia bertarung, itu tidak akan membuktikan apapun. Lebih baik mencari orang yang lebih kuat di bawah sana dan membunuh mereka. Chapter 578. Biksu yang tidak marah itu tertawa keras. Keduanya sama-sama ditakdirkan bersama Buddha, dan mereka telah memasuki biara Candeva Naga kita bersama-sama. Benar-benar ditakdirkan, pasangan yang dibuat di surga. Tidak mudah bagi kakak senior untuk memisahkan mereka. Petik 2. Kamu harus menjaga muridmu tetap terkendali. Biksu Dauntless merasa tidak senang, tapi dia malah merasa sedikit lega di dalam hatinya. Perilaku Little N selalu terlalu sempurna, terlalu tanpa celah, yang malah membuat orang tidak nyaman. Sekarang dia bertingkah seperti gadis muda biasa, dia tampak jauh lebih normal. Selama dia membimbingnya perlahan, perasaan antara pria dan wanita secara alami bisa dihilangkan. Li Qingshan berjalan menuju pintu yang terbuka dan tiba-tiba bertanya, Duoge, apakah kamu tidak menyukai wanita? Duoge berkata, saya masih muda. Saya tidak menyukai wanita, atau entah apa yang akan terjadi. Hanya setelah saya menjadi sangat kuat barulah saya dapat mengendalikan diri. Ya, kamu perlu belajar mengendalikan dirimu sendiri. Jangan biarkan hati iblis memutarbalikkan hatimu yang sebenarnya. Duoge mengangguk bingung, menggumamkan dua kata, hati yang tulus. Jika seorang biksu Buddha terkemuka mencoba membujuknya seperti itu, dia mungkin tidak akan menerimanya. Namun, bahkan seorang yang mulia pun mengatakan hal itu, jadi itu pasti ide yang bagus. Li Qingshan mengambil langkah melewati pintu, dan cahaya di sekitarnya berputar seolah-olah dia tersedot ke dalam pusaran. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah muncul di ruangan emas entah dari mana. Itu agak mirip dengan penjara di lantai atas, hanya saja ketika dia mengangkat kepalanya, langit-langitnya tampak lebih tinggi. Dia menjadi lebih yakin bahwa asal-usul, aula penindas iblis, ini sama sekali tidak sederhana. Ketinggian kedua lantai ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan oleh Gunung Buddha Agung. Jika dia mengikuti logika ini, tinggi dan luas aula penindas iblis mungkin akan jauh lebih tinggi dari Gunung Buddha Agung dan jauh lebih besar dari biara Candeva Naga. Dia menunggu di penjara sebentar, tapi dia tidak melihat Little N dan Duoge muncul. Oh tidak, aku tidak menyangka mereka sebenarnya tidak berada di alun-alun di lantai bawah. Sebaliknya, mereka dipindahkan secara acak ke sini, tapi aku lupa memegang tangan Little N. Padahal, dengan kekuatan Little N, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Yang harus saya lakukan adalah mencarinya. Melihat Li Qingshan dan Little N berjalan melewati pintu satu demi satu, Duoge mengambil hati iblis yang berserakan di tanah dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, tapi dia mulai ragu-ragu. Kelompok setan di lantai berikutnya jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai ini. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada jaminan keselamatannya sama sekali. Dan setelah memakan hati iblis ini, dia merasakan darah dan ki di tubuhnya mendidih, dan kekuatannya meningkat pesat. Tidak banyak bahaya di lantai ini, dan ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri dari mereka. Satu demi satu, hati iblis memasuki tubuhnya. Seperti tetesan air, mereka menyatu dengan hati iblisnya sendiri dan berdenyut dengan vitalitas. Senyuman menyeramkan yang tidak sesuai dengan usianya muncul di wajahnya. Jika aku mengikuti mereka, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak hati iblis dan menjadi lebih kuat.
Mengambil risiko layak dilakukan. Sebelum masuk, Duoge melihat ke arah patung Demon Suppression yang menjulang tinggi lagi dan menganggapnya agak aneh. Dia jelas tidak terluka. Kenapa dia sangat kesakitan? Ada sedikit kebingungan di wajahnya. Dia teringat kembali saat dia hampir dimakan tadi. Itu juga sangat menyakitkan. Bukan hanya tubuhnya yang sakit. Ada juga tempat yang sangat dalam yang terasa sakit. Dia tanpa sadar menyentuh dadanya, jantungnya berdebar kencang. Apakah ini sifat aslinya? Bagi kaum iblis, selama hati iblis mereka tidak dihancurkan, mereka tidak akan mati bahkan jika hati mereka ditusuk, sehingga mereka sering mengabaikan keberadaan mereka. Dikatakan bahwa begitu dia memahami rahasia di dalam patung itu, dia akan dapat kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Dia menggelengkan kepalanya. Ibunya sudah makan. Dia tidak lagi punya rumah. Tiba-tiba, dia menekankan tangannya ke dadanya. Perasaan aneh muncul lagi, dan hidungnya menjadi agak sakit. Wajahnya yang kecil dan gelap mengerut menjadi bola. Dia benci perasaan ini. Untungnya, pada saat ini, suara lain terdengar di dalam hatinya, cepat ikuti mereka, atau tidak akan ada hati iblis yang bisa dimakan. Jarang sekali ada kesempatan bagus seperti ini. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Dia menghela nafas lega. Perasaan aneh itu akhirnya lenyap. Namun, ketika dia melangkah melewati pintu, patung Demon Suppression tetap terpatri kuat di hatinya. Sepasang mata yang sedih menatap ke arahnya. Begitu Duoge menyentuh tanah, dia merasakan tubuhnya menjadi berat, dan dia didorong ke tanah dengan kejam. Lihat apa yang kutangkap. Dia kecil. Sepertinya dia turun dari atas. Berani sekali. Dia cukup untuk aku makan. Seorang pria gendut yang tampak garang menginjak Duoge. Dia memegang pisau daging yang berdarah di tangannya, memamerkannya kepada teman-temannya. Dia melambaikannya ke tubuh Duoge, dan saat dia tertawa, dia memperlihatkan mulutnya yang penuh gigi tajam. Yang mulia, selamatkan saya. Duoge berteriak ketakutan, tapi tidak ada yang memperhatikan tangisan Duoge. Itu hanya ratapan makanan. Apa yang cukup berarti bagimu untuk dimakan? Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Potong bagian tengahnya, dan kita akan membaginya menjadi 2. Di samping kaum iblis yang gemuk ada kaum iblis yang tinggi dan kurus seperti tiang bambu. Lengannya sangat panjang, hampir mencapai tanah, seperti siamang. Dia meraih salah satu lengan Duoge dengan satu tangan dan berseru dengan ketidakpuasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Berangkat, akulah yang menangkapnya, jadi mengapa saya harus membaginya? Aku akan memberimu lengan paling banyak untuk mencicipinya. Petik 2. Sebuah lengan. Kamu berharap? Tidak, aku akan memberimu paling banyak setengahnya. Petik 2. Orang-orang iblis yang gemuk menginjak Duoge dengan kuat, sementara orang-orang iblis yang kurus mengulurkan tangannya yang lain dan meraih lengan Duoge yang lain, menariknya dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya. Duoge merasa tubuhnya akan terkoyak. Dia melolong menyakitkan. Desir, ada kilatan bilahnya, dan darah berceceran. Orang-orang iblis kurus itu terhuyung mundur. Kedua lengannya yang panjangnya tidak normal telah terpotong. Wajahnya dipenuhi kejutan dan kemarahan. Beraninya kamu. Orang-orang iblis yang gemuk itu mengangkat pisau daging dan mengarahkannya ke arahnya. Karena kamu tidak mau, aku akan memakanmu juga. Mari kita lihat siapa yang akan memakan siapa. Pinggang kaum iblis yang kurus tiba-tiba memanjang, menerjang ke arah kaum iblis yang gemuk seperti ular. 2 tentakel panjang tumbuh dari lengannya yang terputus, melingkari leher kaum iblis yang gemuk itu. Tubuh Duoge berderak. Entah berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, tubuhnya menjadi sangat panas. Jantung iblisnya berdebar kencang seperti drum. Duoge telah melahap banyak hati iblis secara berurutan. Kekuatan iblis di masing-masing orang beberapa kali lebih besar daripada miliknya. Seharusnya sudah lama meletus. Namun, baru saja, dia berada di samping patung penindas iblis, terus-menerus memancarkan kekuatan penindasan iblis. Sekarang dia sudah jauh dari patung itu, kekuatan ini segera meletus. Dan, dia masih terlalu muda. Dia tidak memahami bahayanya melahap hati iblis secara sembarangan. Ki iblis kotor melonjak keluar, melingkari tubuhnya. Tangannya yang kecil dan kurus berubah menjadi cakar hitam pekat, mencakar tanah emas dan menghasilkan pekikan tajam yang menusuk telinga saat bunga api beterbangan. Paku tulang keluar dari tubuhnya saat persendiannya memanjang ke belakang. Matanya benar-benar berubah menjadi ungu saat dia berteriak, aku akan memakanmu. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi auman binatang buas saat dia berjuang keras. Dia benar-benar iblis. Bunuh dia. Orang-orang iblis yang gemuk itu merasakan perlawanan keras dari bawah kakinya. Dia sebenarnya berjuang untuk menekannya dengan kekuatannya. Orang-orang iblis kurus itu berteriak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Demonifikasi adalah kekuatan iblis yang paling dasar. Setelah dilepaskan, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Namun, kaum iblis fokus untuk menyatu dengan iblis. Jika kekuatan hati iblis terlalu besar dan mereka tidak dapat mengendalikannya, tubuh mereka akan diserang dan mereka akan kehilangan akal, berubah menjadi binatang buas dan menjadi iblis sepenuhnya. Bahkan kaum iblis yang kejam pun tidak mau menjadi seperti itu, itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati saat melahap hati iblis. Biasanya, melahap hati iblis dari kaum iblis yang lebih lemah dari mereka sama sekali tidak berguna. Itu hanya akan membuat ki iblis mereka menjadi tidak murni.
Meskipun melahap hati iblis dari kaum iblis yang kuat dapat meningkatkan kekuatan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan kendali dan sepenuhnya menjadi iblis. Bilah tukang daging itu terayun dengan kejam ke arah leher Duoge. Dengan suara dentang, benda itu meleset dan menghantam tanah. Duoge melepaskan diri dari penindasan dan menyerang kaum iblis gemuk itu dengan keras. Dengan celepuk, dia terjun ke dalam perutnya yang besar, seperti wanita hamil yang sedang hamil 10 bulan, hanya saja ada tangan yang menonjol di sini dan satu kaki tertusuk di sana. Orang-orang iblis kurus itu melambaikan kedua tentakelnya, tidak mampu berbuat apa-apa. Wajah kaum iblis gemuk itu dipenuhi dengan kebencian. Dia mengayunkan pisau daging dan menusukkannya ke dirinya sendiri, menembus tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia menikamnya 7 atau 8 kali. Darah menyembur keluar, menutupi dinding dan lantai. Itu sangat berdarah. Dengan suara dentang, pedang tukang daging itu jatuh ke tanah. Dada kaum iblis gemuk itu melotot sebelum meledak dengan keras. Duoge keluar dari tubuhnya dengan hati iblis di mulutnya. Tubuhnya penuh dengan tebasan yang mengerikan. Dia mendarat dengan 4 kaki, seperti binatang kecil yang ganas. Dia mengunyah hati iblis itu beberapa kali secara acak dan menelannya. Tebasan di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. 3 duri tulang lainnya menonjol dari kepalanya seperti tanduk tajam, dan tubuhnya juga membengkak. Mulutnya terbuka hingga ke telinganya, memperlihatkan sederet gigi seperti pisau. Dia sama sekali tidak tampak seperti manusia lagi. Dia menoleh dan menatap ke arah kaum iblis kurus dengan mata ungunya, menerjang. Orang-orang iblis kurus itu berbalik dan melarikan diri, tapi itu sudah terlambat. Dia didorong ke tanah. Dengan sedikit retakan, mulutnya terbuka hingga tingkat yang sulit dipercaya sebelum tiba-tiba menutup. Sebuah celah setengah lingkaran muncul di bahu kaum iblis kurus itu. Pada saat yang sama, dia mencakar dengan cakarnya, menyemprotkan darah ke seluruh tubuhnya. Tentakel yang melilitnya mengendur, dan Duoge membuang sisa-sisanya dan melompat ke satu sisi. Setelah memakan 2 hati iblis, tubuhnya menjadi lebih besar. Tubuhnya yang kecil dan kurus menjadi lincah dan kokoh seperti macan kumbang hitam, namun ia beberapa kali lebih besar dari macan kumbang hitam. Tubuhnya ditutupi duri tajam, yang membuatnya tampak sangat ganas. Dia menundukkan kepalanya dan mengendus tanah sebelum berbalik dan melompat ke dinding, berlari ke dalam koridor. Orang-orang iblis kecil ini telah menjadi binatang iblis. Dia tidak bisa kembali lagi. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas dengan lembut. Siapa yang tahu berapa kali dia melihat sesuatu seperti ini selama 1 abad yang dia habiskan untuk menjaga aula penindasan iblis. Apakah kamu mengasihani kaum iblis, saudara junior? Dia mungkin masih muda, tetapi sifat iblisnya sangat dalam. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri dalam hal ini. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Biksu Dauntless dengan dingin. Kamu benar, kakak senior. Mari kita lihat muridmu yang berharga. Situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Ketika Li Qingshan melangkah melewati pintu, jantung Little N berdetak kencang. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba meraihnya, tapi dia terlambat 1 langkah. Penglihatannya meredup dan menyala. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat jejak Li Qingshan. Dia berpikir dalam hati, apakah kita sudah terpisah? Ini adalah sel penjara yang relatif besar, setara dengan aula yang luas. Itu masih megah, dengan beberapa lusin setan duduk atau berdiri. Ada beberapa perempuan di antara mereka. Ini mungkin sarang kaum iblis, dan selama mereka bisa membentuk koloni, pasti ada pemimpinnya. Di sebelah timur aula, seorang kaum iblis dengan tumor di kepalanya duduk di platform yang terbuat dari tulang putih. Dia mengeluarkan aura yang kuat. Demon Fog perempuan semuanya duduk di sekelilingnya. Jelas sekali, dia adalah penguasa sarang ini, pemimpin kaum iblis, jenderal iblis yang kuat. Chapter 579. Biksu Dauntless menjadi berhati-hati. Dunia tempat tinggal kaum iblis dipenuhi dengan kekejaman dan pembantaian. Meskipun budidaya Jenderal Setan hanya setara dengan para penggarap Yayasan Pendirian, kecakapan pertempuran mereka jauh lebih besar daripada para penggarap Yayasan Pendirian biasa. Di bawah kendali hati iblis, hanya ada sedikit titik vital di tubuh mereka. Bahkan murid sekolah militer yang melatih ki dan tubuh belum tentu bisa menandingi mereka. Murid halaman dalam dari biara Candeva Naga juga sering menderita kerugian dalam ujian. Bahkan, beberapa di antara mereka sempat terbunuh karena kecerobohan sesaat. Dia berpikir, Wan Will sangat berbakat dan memiliki pemahaman mendalam tentang Dharma Buddha, tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Dia belum tentu menjadi lawan Jenderal Iblis ini. Dan, di aula penindas iblis, bahkan, Raja Biksu, seperti Biksu Dauntless dibatasi oleh peraturan, turun dari lantai ke lantai. Jika Little N dalam bahaya, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Namun, situasi yang mengancam jiwa seperti ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamati temperamen seseorang. Entah itu keberanian, rasa takut, ketenangan, atau kepanikan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Alhasil, dia mengamati dengan sabar. Wan Will, jangan mengecewakanku. Apakah kamu turun dari atas? Seorang kaum iblis menjulurkan lidahnya yang bercabang dan menjilat wajahnya saat dia bertanya dengan niat buruk. Aku tidak pernah mengira akan ada wanita secantik itu di antara manusia. Orang-orang iblis meneteskan air liur. Lihat betapa lembutnya kulitnya. Pasti rasanya enak. Orang-orang iblis perempuan di atas tahta tulang putih mendengus dingin dan berkata dengan cemburu.
Sayang sekali. Tentu saja, aku akan makan setelah cukup bermain. Hahaha. Nafsu, cemburu, dan tawa jahat. Dikelilingi oleh tatapan setan yang mengancam, N kecil tetap tanpa emosi. Matanya menatap kosong ke depan, mengabaikan semua ini. Dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu, yang membuat para iblis semakin berpuas diri. Kamu ingin pergi. Kelompok iblis yang sangat besar menghalangi di depan Little N seperti tembok. N kecil tidak melambat atau ragu sama sekali. Pada saat dia bertabrakan dengan kaum iblis, ada kilatan cahaya keemasan, dan sebuah pintu berdarah muncul dari dinding. Orang-orang iblis yang besar itu membelalakkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap lubang besar di tubuhnya dengan tidak percaya. Cahaya ganas melintas di mata Jenderal Iblis, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, wajah Jenderal Iblis berubah. Tanpa menoleh ke belakang, N kecil mengeluarkan sebuah benda dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Bentuknya seperti roda bundar di bagian atas dan kaki Dian di bagian bawah. Itu bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah roda tatapan Raja Kebijaksanaan yang diberikan oleh Master Annihilum Light Chan kepadanya. Ada mata tertutup di tengah-tengah roda silau Raja Kebijaksanaan. Tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan sinar cahaya keemasan yang menembus dada Jenderal Iblis. Beku yang tidak marah itu berkata sambil tersenyum, jadi Still Light telah memberinya roda silau Raja Kebijaksanaan. Saudara bela diri senior dapat yakin. Petik 2. Roda silau Raja Kebijaksanaan adalah benda sihir yang murni menyerang, dan kekuatan penghancurnya sangat kuat. Cahaya keemasan yang keluar hampir tidak bisa dihancurkan. Biksu Dauntless itu menggeleng pelan. Kalau dia ceroboh karena ini, dia akan kacau. Jenderal Iblis menundukkan kepalanya karena terkejut, seolah-olah dia tidak pernah mengira dia memiliki senjata sekuat itu. Dia mencibir ke dalam, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Saya telah melihat banyak biksu bodoh seperti Anda. Tepat ketika dia hendak menerjang dan mengejutkannya, sinar cahaya keemasan tiba-tiba menyebar, berlipat ganda dari 1 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 100. Terlebih lagi, ia berputar dengan cepat, memotong tubuh Jenderal Iblis seperti selembar kertas. Baru saja, itu bubar. Anda, Jenderal Iblis mengambil satu langkah ke depan sebelum ambruk ke depan, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Beberapa di antaranya bahkan sedikit menggeliat. Namun, betapapun kuatnya kekuatan hidupnya, dia tidak dapat menyatukannya kembali. Orang-orang iblis lainnya semuanya tercengang. Ekspresi mereka masih membeku karena keserakahan dan senyuman cabul. Gemerincing, gemerincing, itu jatuh ke tanah menjadi beberapa bagian. Sarang kaum iblis segera terdiam, tanpa kehidupan. Darah mengalir dan bau darah meresap ke udara. Langkah kaki Little N tidak goyah sama sekali. Tahta tulang putih di belakangnya roboh dengan keras. Biksu Dauntless itu sedikit terkejut. Dia tidak terkejut dengan betapa hebatnya kekuatan yang ditunjukkan oleh N kecil, tapi bagaimana dia benar-benar bisa menggunakan roda silau Raja Kebijaksanaan sedemikian rupa. Secara logika, sudah sangat sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya dengan kultivasinya, namun dia dapat dengan mudah membagi satu sinar cahaya keemasan menjadi 100, dan setiap sinarnya sangat tepat dan efektif. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas. Dengan gerakan ini saja, tidak ada satupun kaum iblis yang bisa melukainya di lantai 2 aula penindas iblis. N kecil tiba di koridor. Ada 7 jalur di depan, belakang, kiri, dan kanan. Tidak mungkin untuk menentukan arah seseorang di aula penindasan iblis. Konsep di balik pembangunannya bukanlah untuk memudahkan para tahanan yang terjebak di sini untuk menemukan jati diri mereka. Kadang-kadang, meskipun mereka memilih arah yang benar, kemungkinan besar ujung jalannya akan menemui jalan buntu. Tanpa bimbingan apapun, itu akan benar-benar menjadi sebuah labirin. Namun, Little N melihat sekeliling dan memilih jalan, menuju patung Demon Suppression. Dengan hentakan kaki kanannya, dia berangkat sambil bersiul. Meskipun arsitektur lantai pertama dan lantai 2 sangat berbeda, dia sudah memahami polanya. Kedua biksu itu mendesah takjub atas rasionalitasnya yang tajam. Segera setelah Little N pergi, bayangan hitam yang gesit menyerbu ke aula. Duoge yang sepenuhnya iblis telah tertarik oleh bau darah yang menyengat, jadi dia datang mencarinya. Tubuhnya menjadi lebih besar, paku tulang memanjang dari tubuhnya, dan dia menerjang ke arah Jenderal Iblis yang hancur terlebih dahulu. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang dan berwarna merah tua dan menyapukannya ke tanah, menyedot semua daging ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah itu, dia menerjang sisa-sisa kaum iblis lainnya. Dalam sekejap mata, dia telah melahap sarang kaum iblis hingga bersih, yang jelas mencakup beberapa lusin hati iblis. Ki iblis hitam menjadi semakin padat, membungkusnya berlapis-lapis. Dengan suara tulang yang meregang, tubuhnya kembali membengkak dan membesar. Hati iblis di tubuhnya menjadi sangat besar, berdenyut seperti drum. Tiba-tiba, itu menembus batas. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan. Dengan gemuruh guntur, sambaran petir menembus ruang dan menghantam Duoge. Listrik mengalir, dan aula emas sedikit bergetar. Biksu yang tidak marah itu berkata, orang-orang iblis kecil ini akan mengalami kesengsaraan. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Biksu Dauntless berkata, dia pada akhirnya akan mati karena kegilaan, jadi peluang apa yang bisa dibicarakan. Kesengsaraan surgawi, adalah hukum tertinggi di dunia, penguji yang tidak terlihat. Itu ada di mana-mana, menguji semua makhluk yang ingin melampaui kematian dan mencapai keabadian.
Baik itu dewa, iblis, manusia, atau daemon, tidak ada yang bisa lepas dari penilaiannya. Petir itu merayap seperti naga dan ular, membungkus tubuh Duoge dan melewati lubang. Duoge meraung kesakitan, dan ki iblisnya segera meredup. Sangat menyakitkan. Di bawah sambaran petir yang dahsyat, secercah kejelasan muncul di benak Duoge. Patung Demon Suppression muncul di benaknya lagi. Posturnya yang menyakitkan sepertinya cocok dengan situasinya saat ini. Di bagian dalam koridor, N kecil berhenti dan menoleh ke belakang. Setelah itu, dia melangkahi bongkahan daging di tanah dan melanjutkan perjalanannya. Suara apa itu? Itu Guntur. Jelas tidak ada Guntur di sini. Jangan bilang ada orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Petik 2. Li Qingshan mendengarkan dengan cermat sebelum berbalik dan berkata kepada kaum iblis di hadapannya, saat kaum iblis menjalani masa kesengsaraan, mereka menjadi jenderal iblis sepertimu, bukan? Jenderal iblis klan apa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jenderal iblis membawa dua bilah di pinggang dan punggungnya saat dia mengamati Li Qingshan dengan hati-hati. Saya tidak pernah menjawab pertanyaan orang mati. Li Qingshan menjawab dengan kalimat klasik. Setelah itu, seperti seorang anak kecil yang baru saja menerima mainan baru, dia mengangkat tangannya dengan penuh minat dan menyelimuti Jenderal Iblis dengan jari-jarinya. Dengan gerakan ini saja, dia telah menghancurkan lebih dari 100 orang iblis di sepanjang jalan. Perasaannya memang mirip dengan menumbuk semut saat masih muda, hanya saja efeknya jauh lebih memuaskan. Tepat di hadapannya ada seekor semut berukuran super, jenis yang sangat memuaskan untuk dihancurkan. Biksu yang tidak marah itu bertanya dengan bingung, mengapa sepertinya sifat iblis anak ini menjadi lebih kuat setelah berlatih patung penindas iblis. Dalam hal niat membunuh dan kebencian, Li Qingshan jauh lebih kuat dari kaum iblis ini. Dia hanya mengendalikannya dan tidak mau melepaskannya secara normal. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia sebaiknya melakukan apapun yang dia inginkan. Apa salahnya menggunakan jalur iblis melawan kaum iblis? Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Jenderal Iblis berubah. Dia memegangi dadanya dan mundur selangkah. Dia merasa seperti sedang dihancurkan oleh batu besar, sementara aura di tubuhnya terus-menerus terisi dan ditarik ke arahnya. Jangan membuatku mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Li Qingshan berkata dengan tidak sabar. Dia menarik kembali tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya penindasan terhadap Jenderal Iblis terbatas. Mengapa? Kamu tidak akan mendapatkan apapun dengan membunuhku. Petik 2. Bentuk menginjak gelombang. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi. Gelombang muncul di bawah kakinya saat jari-jarinya melengkung seperti cakar harimau, menjangkau ke arah kepala Jenderal Iblis. Jenderal Iblis meraung dengan marah dan mengulurkan dua tangan lagi dari punggungnya, menarik 4 bilah dan mengayunkannya seperti roda yang berputar. Bentuk tsunami. Li Qingshan beralih dari serangan cakar ke serangan telapak tangan. Ki spiritual yang melonjak berubah menjadi tsunami besar, memenuhi koridor luas dan menghantam roda pedang dengan keras. Roda bilah dan tsunami menyebar pada saat bersamaan. Serangan telapak tangan Li Qingshan mendarat di dada Jenderal Iblis dengan lembut, tapi tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dengan tubuh tangguh Jenderal Iblis berlengan 4, ia mungkin tidak akan meninggalkan goresan. Namun, daging Jenderal Iblis berlengan 4 melonjak, menggembung, dan tenggelam. Itu naik dan turun sebelum akhirnya meledak dengan ledakan. Rasakan tangan besi keadilanku. Li Qingshan mencibir. Patung penindas setan sungguh menarik. Saat ini, ia telah sepenuhnya menjadi perwujudan keadilan. Dia sama sekali tidak peduli tentang benar atau salah. Yang harus dia lakukan hanyalah melayangkan pukulan. Orang baik pasti akan baik-baik saja, tapi orang jahat bisa saja mati. Li Qingshan terus maju, menuju patung penindas iblis kedua. Seharusnya ada Jenderal Iblis yang lebih kuat di sana. Meskipun dia tidak memiliki penilaian Little N, setelah mempelajari gerakan pertama dari patung penindas iblis, dia mampu sedikit menekan iblis sapi dan iblis harimau. Firasat penyuruh juga sedikit pulih. Dengan tujuan yang jelas, menemukan jalan yang benar bukanlah masalah. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan membuka pintu berlapis emas sebagai antisipasi. Dia sedikit terkejut dan menghela nafas sambil tersenyum, tentu saja, kamu masih lebih cepat. Little N saat ini berdiri di depan patung penindas iblis kedua. Dia memegang roda silau Raja Kebijaksanaan di tangannya dan ada banyak mayat di sekelilingnya. Li Qingshan tiba di samping Little N dan bertanya, apakah kamu melihat Duoge? Dia mungkin sedang mengalami kesengsaraan. Apakah guntur itu mendahuluinya? Duoge terbaring di tanah di aula emas. Sebagian besar tubuhnya telah hangus hitam, namun dadanya naik turun. Dia masih bernapas. Hati iblis yang mirip tumor di tubuhnya telah menjadi sangat kecil dan keras, seperti batu. Itu terus-menerus terpancar dengan ki setan. Bercak hangus di tubuhnya berkurang satu per satu, dan lukanya berangsur-angsur sembuh. Tiba-tiba, dia melompat, menjadi 10 kali lebih lincah saat dia berubah menjadi Jenderal Iblis. Chapter 580. Karena tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain untuk saat ini, Li Qingshan menaruh perhatiannya pada patung penindas iblis kedua. Laki-laki setan itu setengah berlutut di tanah. Punggungnya terangkat tinggi, dan ekspresi wajahnya menjadi ganas. Dia telah dengan jelas menunjukkan ciri-ciri demonifikasi. Otot-ototnya membengkak, dipenuhi kekuatan ledakan, mengeluarkan kilau biru keunguan. Khususnya, lengannya ditutupi lapisan kutikula merah seperti baju besi, yang membuatnya tampak sangat besar.
Mulutnya yang besar tampak mengaum, dan giginya yang tajam saling bersilangan, membuatnya tampak sangat kejam. Li Qingshan menutup matanya dan menghadap patung Demon Suppression. Dia menggunakan indera jiwanya untuk memahami maksud di dalam sebelum mengambil pose yang sama persis dengan patung Demon Suppression. Namun ternyata masih banyak perbedaan. Laki-laki kaum iblis itu jelas sangat tahan terhadap demonifikasi, melawan sifat iblis di dalam hatinya. Namun, bukan saja Li Qingshan tidak melawan sama sekali, dia pada dasarnya melakukan demonisasi atas kemauannya sendiri. Setelah menguasai bentuk pertama dari patung penindas setan, menguasai bentuk kedua menjadi hal yang biasa. Tiba-tiba, patung Demon Suppression bersinar terang. Dua seberkas cahaya keluar dari matanya, mendarat di mata Li Qingshan dan memasuki kedalaman lautan kesadarannya. Hasilnya, gambar asli Demon Suppression berubah. Bentuk kedua dari patung penindas iblis, sifat iblis yang tak tergoyahkan. Hati iblis yang tampak seperti kristal merah tua bersinar dengan cincin cahaya. Tubuh Li Qingshan langsung membengkak. Awalnya, tubuhnya hanya terlihat kokoh, tapi dia tidak terlihat terlalu kuat, karena tulangnya sangat tebal, menopang daging dan darahnya. Dia bahkan memberikan ilusi menjadi kurus. Namun, dalam sekejap, dia tampak seperti sedang membawa kuali. Dia tumbuh 1 kaki lebih tinggi, dan lengannya bahkan lebih tebal dan kuat daripada paha orang biasa. Kulitnya menjadi sedikit merah, dan lapisan kutikula berwarna merah tua seperti baju besi muncul di lengan dan bahunya. Jadi ini adalah demonifikasi. Li Qingshan mengepalkan tangannya sebelum melepaskannya lagi. Dengan dorongan tiba-tiba, terjadilah ledakan. Udara meledak. Meski masih belum bisa dibandingkan dengan wujud asli iblis, ia sudah dianggap sangat kuat di kalangan penggarap yayasan pendirian. Biksu yang tidak marah itu diam-diam terkejut. Awalnya, langkah ini sangat berbahaya. Sangat mudah baginya untuk kehilangan kendali atas sifat iblis di dalam hatinya ketika dia pertama kali mencoba melakukan demonifikasi. Namun, di mata Li Qingshan, tidak ada sedikit pun kebingungan yang tak terkendali. Mereka masih sangat jelas. Kontrolnya atas pikirannya sendiri. Apakah dia benar-benar mencapai level seperti itu? Li Qingshan mendapat perlindungan dari roh kura-kura, jadi gelombang sifat iblis tidak dapat mempengaruhi pikirannya sama sekali. Itu hanyalah demonisasi belaka, yang tidak bisa dibandingkan dengan saat dia dalam wujud iblis jahatnya. Dan setelah menguasai jurus kedua dari patung penindas iblis, kemampuannya untuk menekan iblis sapi dan iblis harimau menjadi semakin kuat. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih rileks. Kura-kura roh juga perlahan-lahan terbebas dari tekanan yang sangat besar. Ayo lanjutkan. Li Qingshan menenangkan diri dan berkata pada N kecil. Telinganya bergerak-gerak dan samar-samar dia bisa mendengar auman binatang buas yang datang dari dalam labirin. N kecil meraih tangannya, sementara Li Qingshan meraih tangannya dengan kuat. Mereka menginjakkan kaki di lantai 3 Aula Demon Suppression. Mereka berdua membantai bersama-sama, pada dasarnya menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Li Qingshan menyimpan 2 gulungan patung penindas iblis di benaknya. Namun, setelah tiba di lantai 5 Aula Demon Suppression, frekuensi dan jumlah musuh yang mereka temui tiba-tiba meningkat. Akhirnya, mereka mulai merasakan tekanannya meningkat. Pada dasarnya, setiap kelompok setan yang mereka temui adalah jenderal setan. Berbeda dengan jenderal iblis yang mereka temui di awal, jenderal iblis ini semuanya sangat kuat, setara dengan manusia penggarap yayasan pendirian pertengahan atau bahkan akhir. Mereka seringkali menggunakan beberapa teknik yang kuat dan aneh. Bahkan ada beberapa yang mirip dengan serangan kombinasi dari formasi, sementara ilusi dan pesona tidak mungkin dilawan. Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, dia mungkin akan menghadapi bahaya berkali-kali. Dia akan berjuang untuk maju. Silau roda Raja Kebijaksanaan mengeluarkan seberkas cahaya keemasan yang cemerlang. Tembakannya langsung melewati lorong, menuju Demon General perempuan. Jenderal Iblis perempuan tampak seperti wanita berusia 30-an. Namun, payudaranya telanjang, dan pakaiannya terbuka. Wajahnya dipenuhi senyuman cabul, dan ada beberapa jenderal iblis laki-laki di belakangnya. Mereka semua tampak seperti antek. Jenderal Iblis perempuan mengayunkan lengannya, dan udara di depannya berubah. Cahaya keemasan mendarat di sana, terus berputar dan berputar sebelum akhirnya menyebar. Ini adalah pertama kalinya roda silau Raja Kebijaksanaan Little N yang selalu menang dibatalkan dengan begitu mudah, dan itu terjadi sebelum lawannya menjadi iblis. Namun, N kecil tidak terkejut. Di lantai 4, sudah ada beberapa jenderal iblis yang bisa memblokir serangan ini. Jenderal Iblis perempuan melihat melewati Little N dan mendarat di sosok hitam besar di belakangnya. Saat ini, Li Qingshan telah menjadi iblis sepenuhnya. Tingginya lebih dari 3 meter dan tampak sangat kokoh. Dia tampak mengenakan lapisan baju besi berwarna merah tua, sementara kepalanya terbungkus lapisan keratin seperti helm, hanya memperlihatkan sepasang mata merah tua. Dia mengeluarkan aura ganas hanya dengan berdiri di sana. Dia masih membawa pedang air berat di punggungnya, tapi pedang besar dari sebelumnya tidak berbeda dengan pedang biasa baginya sekarang. Siapa namamu? Kenapa kamu berjalan dengan seorang Buddha? Mungkinkah kamu telah tersihir oleh wanita ini? Petik 2. Jenderal Iblis perempuan memandangi N kecil dengan cemburu, apa yang menarik dari wanita manusia? Mereka hanya memiliki tubuh yang bagus. Ayo ikuti kakak, kakak akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan sejati. Dia terkikik, tapi tidak ada tawa di hatinya. Dia berpikir dalam hati, demonifikasi adalah kondisi terkuat dari iblis,
tapi jika tidak dikendalikan, akan sangat mudah untuk dimangsa oleh hati iblis dan sepenuhnya diubah menjadi binatang iblis. Kecuali saat kritis, hal itu tidak akan terjadi, digunakan secara sembarangan. Bagaimana dia bisa mempertahankan kondisi iblisnya sepanjang waktu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali? Oke, Li Qingshan dengan senang hati menyetujuinya, lalu mengganti topik, tapi seleraku agak istimewa. Wanita normal mungkin tidak bisa beradaptasi. Kakak paling menyukai rasa spesial. Itu bagus. Mata Li Qingshan tiba-tiba berbinar saat dia mengulurkan tangannya. Dengan suara gemerisik, rantai hitam melayang di udara, bersilangan dan mengikat Jenderal Iblis wanita dengan kuat. Jadi itu yang disukai adik kecil. Jenderal Iblis perempuan membeku sambil tersenyum. Ekspresinya berubah, dan senyumnya menghilang. Rantai hitam tidak hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga mengikat ki iblis di tubuhnya. Saya belum selesai. Li Qingshan tersenyum dan melangkah mendekat. Dia telah memahami rantai penindasan iblis ketika dia memahami bentuk ketiga dari patung penindas iblis. Itu pada dasarnya sempurna untuk menekan dan menangkap kaum iblis ini. Bunuh dia untukku. Jenderal Iblis perempuan memerintahkan dengan marah. Beberapa sosok ganas segera menerjang dari belakangnya, dan para jenderal iblis laki-laki semuanya menjadi iblis. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia memblokir jenderal iblis. Little N menggunakan kitab suci Raja Penjaga tentang subdual iblis untuk pertama kalinya, mewujudkan avatar emasnya. Roda emas dari silau Raja Kebijaksanaan tetap berada di tangannya, seolah-olah telah menyatu sepenuhnya dengan avatar emas itu. Roda emas berputar dan memancarkan cahaya keemasan setinggi 3 kaki. Dengan pangkal sebagai gagangnya, roda emas sebagai pelindungnya, dan cahaya keemasan sebagai ujungnya, ia memunculkan ribuan garis cahaya dan mendorong ke depan. Garis-garis cahaya menghilang dalam sekejap. N kecil membubarkan avatar emasnya dan kembali ke keadaan semula. Silau roda Raja Kebijaksanaan tetap berada di lengan bajunya. Para jenderal iblis terjatuh ke belakang, tubuh mereka hancur oleh pedang ki. Biksu yang tidak marah itu berkata, sepertinya kamu tidak perlu khawatir, kakak senior. Jika dia tidak memiliki sifat dasar Buddha dan akar kebijaksanaan, bagaimana dia bisa melepaskan metode penanaman Buddha dan artefak misterius Buddha sampai tingkat tertentu? Biksu Dauntless berkata, apakah Daemon celaka Golden Cicada itu tidak memiliki sifat Buddha dan akar kebijaksanaan beberapa ribu tahun yang lalu? Itu berbeda. Bagaimanapun juga, satu kehendak adalah manusia. Jika jangkrik emas adalah manusia, dia pasti sudah menjadi kepala biara di biara Candeva Naga. Biksu Dauntless terdiam. Dia merasa biksu yang tidak marah itu ada benarnya. Dia mungkin terlalu khawatir. Di masa lalu, Daemon malang itu hampir mencuri posisi kepala biara, tetapi jika dia benar-benar manusia, dia mungkin akan menjadi biksu terkemuka yang disegani dalam satu generasi. Dia akan dipuja oleh calon murid biara Candeva Naga. Jenderal Iblis perempuan terkejut sekaligus ketakutan. Dengan tangisan yang aneh, tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah dari wanita cantik menjadi monster jelek dan buncit dalam sekejap mata. Li Qingshan tidak keberatan sama sekali. Semakin dia menjadi iblis, sifat iblisnya akan semakin berat, dan rantai penindasan iblis akan semakin menekannya. Rantai penindasan iblis menembus jauh ke dalam kulitnya yang bengkak, dan Li Qingshan meraih wajahnya. Aku akan memberimu kematian secepatnya. Jangan. Jenderal Iblis wanita mengeluarkan jeritan terakhirnya. Ki iblis di tubuhnya melonjak, dan rantai penindasan iblis melilitnya dengan liar. Pada akhirnya, dia meledak berkeping-keping dengan keras. Mereka berdua melangkahi mayat yang terpotong-potong dan melanjutkan perjalanan, membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya, mereka tiba di tengah-tengah lantai 5 Aula Demon Suppression, di depan pintu berlapis emas. Struktur setiap lantai Aula Demon Suppression berbeda secara drastis. Hanya pintu berlapis emasnya yang tetap sama. Di alun-alun emas, para jenderal iblis terpecah menjadi dua sisi, saat ini saling melotot dalam upaya untuk memaksa mereka mundur. Pada saat ini, pintu berlapis emas perlahan terbuka. Semua jenderal iblis menoleh ke belakang, hanya untuk melihat dua sosok muncul. Salah satunya adalah pria kekar yang diselimuti ki iblis, sementara yang lainnya adalah wanita cantik yang bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka masing-masing memegang pedang berbentuk aneh di tangan mereka. Mereka datang dengan niat buruk. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa marah. Li Qingshan baru mengatakan setengahnya ketika seberkas cahaya kemasan keluar dari sampingnya, menembus jenderal iblis. N kecil mengangkat pedang emasnya dan mengarahkannya ke Jenderal Daemon dengan roda silau Raja Kebijaksanaan. Li Qingshan melirik N kecil, dan N kecil menjulurkan lidahnya. Itu adalah avatar emas agama Buddha. Bunuh mereka. Para jenderal iblis mengaum dengan marah dan menerjang ke arah mereka. Lupakan saja, aku hanya mengatakannya saja. Li Qingshan membuka tangan kirinya, dan rantai hitam memanjang dari kehampaan, menjerat para jenderal iblis. Tangan kanannya mencengkeram pedang air berat dengan erat, dan dia mengayunkannya ke belakang. Bersama dengan Little N, dia menyerang jenderal iblis. Raungan, jeritan, raungan kemarahan, dan suara senjata yang bertabrakan terjalin menjadi melodi yang kacau dan penuh gairah. Anggota badan yang terputus dan darah terus berceceran dari pintu yang terbuka. Kepala jenderal iblis terbang keluar dari gerbang berlapis emas, menabrak dinding, dan berguling ke tanah. Tentakel panjang menjulur dari leher yang terpenggal dan dengan cepat merangkak ke dalam gerbang.
Mereka merangkak melewati kaki aneh satu demi satu, dan ketika mereka menemukan tubuh mereka sendiri, sebuah kaki raksasa jatuh dan meremukkan kepala mereka. Li Qingshan menghancurkannya dengan kekuatan, dan pedang air berat meluas hingga 10 sang. Dengan satu gerakan, dia menyapu bersih 1000 pasukan, menimbulkan teror saat dia memotong beberapa jenderal iblis yang menerkam. Dia berkata kepada Little N di belakangnya, tempat ini cukup menarik. Setidaknya, memotong jenderal iblis ini jauh lebih memuaskan daripada memotong jenderal-jenderal itu. Merobek dan menghancurkan segala macam makhluk berbentuk aneh memang lebih memuaskan daripada membunuh orang-orang yang sudah mati. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.